Kembali di Newsroom, pemirsa, 3 rumah di Jalan Asem Gede 1, Matraman, Jakarta Timur ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari dapur sebuah warung makan, kemudian merambat ke bangunan lainnya. Mendapat laporan kebakaran dari warga, petugas Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur langsung mendatangi pemukiman warga di Jalan Asem Gede 1, Matraman, Jakarta Timur siang tadi. Saat petugas datang, api sudah membakar lantai 2 rumah warga. Tugas damkar serta warga berupaya melokalisir api agar tidak membakar bangunan lainnya. 12 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran. Total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kalau penyebab tadi saya sudah tanyakan oleh warga, bahwanya terbakar dari ayam bakar ya, bakar nasi samping saya ini dari dapur. Dari dapur ya. Ada penyalahan langsung sempat merambat. Ya, ada berapa rumah yang kena bang kayaknya? Kalau lihat dari ini 3 ya, dari 3 rumah, yang bagian atasnya rumah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Slamet Tohari atau Mbah Slamet, pelaku pembunuhan berantai di Banjarnegara, Jawa Tengah, sebelumnya juga sudah pernah berurusan dengan hukum. Slamet Tohari merupakan 2 kali residivis dalam kasus pengedar uang palsu pada 2019 di Pekalongan dan Banjarnegara. Sebelum kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Slamet Tohari terungkap, dalam jejak digital Slamet Tohari juga merupakan residivis dalam kasus pengedar uang palsu yang terjadi pada 2019 di Kabupaten Pekalongan dan sebelumnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam penangkapan Slamet Tohari pada kasus pembunuhan berencana dengan modus penggandaan uang, Polres Banjarnegara juga mengamankan barang bukti berupa uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 1.000 lembar. Residivis pemalsuan uang. Jadi di Pekalongan tahun 2019 ini jejak digital. Tahun 2019 pernah ditangkap di Pekalongan terkait masalah upah. Sebelum 2019 dia juga menjadi residivis terkait masalah upah. Nah ini segala informasi saja. Sejauh ini polisi menemukan 12 mayat korban aksi keji Slamet Tohari. Dari 12 korban tersebut, 3 korban telah teridentifikasi atas nama Parianto, warga Sukabumi, Jawa Barat, serta 2 korban atas nama Irsat dan Wahyu Triningsih, pasangan suami istri asal Lampung. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Warga ramai datangi rumah Slamet Tohari di Desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga penasaran dengan kasus dukun pengganda uang Slamet Tohari yang membunuh 12 orang. Sejak pagi tadi, rumah istri Slamet Tohari tersangka kasus pembunuhan berantai yang membunuh korbannya sebanyak 12 orang ramai dengan kedatangan warga. Mereka berduyun-duyun datang penasaran melihat seperti apa sebenarnya rumah dukun keji itu. Aparat gabungan polisi dan TNI pun sedikit kewalahan melarang aktivitas warga yang terus datang dari berbagai daerah. Tak jarang ada yang mengabadikan gambar rumah Tohari dengan handphone. Petugas memasang pembatas untuk menghalau warga agar tidak masuk ke area rumah tersangka. Jumlah korban kekejaman dukun Tohari sampai saat ini tercatat 12 orang. 3 diantaranya sudah teridentifikasi dan sedang menunggu pihak keluarga untuk melakukan cek antemortem. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, kontributor Elis Novit di rumah Ahmad Slamet Tohari di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat sore, Elis. Bagaimana situasi rumah Tohari di sana? Ya, Davi, ini memang menjadi perhatian masyarakat, khususnya baik warga di Banjarnegara ataupun luar daerah, memang beramai-ramai mencoba untuk mengunjungi rumah dari dukun Slamet Tohari. Hari ini karena warga penasaran dengan kondisi rumah dan juga tempat di mana tempat ritual yang memang ada bangunan kecil di depan salah satu rumah Tohari ini yang biasanya dijadikan untuk tempat ritual. Dan David, dapat kami laporkan hingga sampai saat ini update untuk perkembangan dari data jumlah korban sampai saat ini tercatat 12 orang. 3 sudah berhasil diidentifikasi atas nama Parianto yang kemarin sudah diambil dari Sukabumi, dan juga Irsat dan Wahyu, warga Lampung yang merupakan suami istri dan kemarin ditemukan dalam satu lubang. Sementara 9 lainnya masih belum bisa diidentifikasi dan sekarang sudah dimakamkan di TPU Desa Balun,
dari 9 korban ini 6 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 3 berjenis kelamin perempuan. Sementara untuk lebih mempercepat proses identifikasi dari korban, sekarang Polres Banjarnegara sudah mendirikan pos DVI, sehingga bagi warga yang mempunyai anggota keluarga hilang dan ada riwayat pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Selamat Tohari bisa datang ke pos DVI untuk memberi informasi atau memberikan laporannya, sehingga bisa cepat diketemukan dengan syarat membawa diantaranya KTP, ijazah, dan juga foto korban yang terlihat struktur giginya. Nanti foto-foto tersebut akan dicocokkan dan dengan jenazah korban yang kemarin sudah sempat diotopsi. Dan hingga sore ini kami mendapatkan laporan bahwa sudah ada 14 laporan warga yang mengalami kehilangan anggota keluarganya. Cukup banyak, 14 ini diantaranya berasal dari daerah Jakarta, Magelang, Palembang, Jogja, dan Lampung. Dan baru saja kami dapatkan informasi bahwasanya ada 2 orang yang merupakan tetangga dari Irsad dan Wahyu masuk menjadi ikut korban dari kekejaman Dukun Tohari. Namun meski demikian, polisi masih terus melakukan pemeriksaan dan juga menunggu laporan dari pihak keluarga yang merasa anggota keluarganya hilang. Polisi hingga saat ini masih terus fokus untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pelaku karena memang keterangan dari pelaku ini berubah-ubah. Dan pemirsa, saat ini memang saya sedang berada di area jalan yang menuju ke area lokasi rumah dari Dukun Selamat Tohari. Warga biasanya sore datang ke sini untuk melihat ataupun sekedar menonton, mengamati kondisi rumah dari rumah yang saat ini dihuni oleh istri dan anaknya dari Dukun Tohari. Davi. Baik, terima kasih Elis Novit melaporkan langsung dari kediaman Selamat Tohari di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda kita akan bergabung dengan rekan kami Ismalia di Pesanggerahan Jakarta Selatan dan Aprilia Putri di Bandung untuk berburu makanan berbuka puasa. Tetaplah di iNewsroom.